Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan proposal penelitian dari mata kuliah metode penelitian dengan judul penerapan data mining menggunakan metode Rockset untuk memprediksi hasil belajar siswa di SMA Negeri 10 Muara Jambi. Anggota dari kelompok kami yang pertama saya sendiri Muhammad Zulfi Tisnatama dengan NIM 8020200174. Selanjutnya Saya Adiatma Dwi Ramadan dengan NIM 802020200166. Selanjutnya, Saya Josana Bapan dengan NIM 80202000275. baiklah, selanjutnya bab 1 akan dibacakan oleh Joshua. 1. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Pada saat ini, dunia pendidikan sangat berpengaruh terhadap tingkat kualitas dari sumber daya manusia, seperti siswa. Hal tersebut didukung dengan definisi pendidikan sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dan juga Ki Hajar Dewantara mengungkapkan pengertian pendidikan adalah pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan tumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek dan tubuh anak. Dalam dunia pendidikan, siswa yang bermotivasi tinggi dalam belajar memungkinkan akan memperoleh hasil belajar yang tinggi pula. Artinya semakin tinggi motivasinya, semakin intensitas usaha dan upaya yang dilakukan, maka semakin tinggi prestasi belajar yang diperolehnya. Pada umumnya, hasil belajar siswa di sekolah dapat dilihat dan dinilai dari hasil UAS atau ujian akhir semester. Akan tetapi, UAS saja dalam sepenuhnya dapat dijadikan patokan keberhasilan dalam pembelajaran tanpa dilakukan pengujian. Maka, untuk membuktikan apakah hanya nilai UAS yang dapat dijadikan penentuan untuk mendapatkan hasil belajar yang baik atau nilainya dapat juga dijadikan penentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan menerapkan data mining menggunakan metode Rockset. Pada dasarnya, data mining merupakan teknik penentuan pola atau model dari sebuah data. Selain itu, data mining didefinisikan sebagai satu set teknik yang digunakan secara otomatis untuk mengeksplorasi secara menyeluruh dan membawa ke permukaan relasi-relasi yang kompleks pada set data yang sangat besar. Set data yang dimaksudkan di sini adalah set data yang berbentuk tabulasi, seperti yang banyak diimplementasikan dalam teknologi manajemen basis data relasional. Akan tetapi, teknik-teknik data mining dapat juga diaplikasikan pada representasi data yang lain, seperti domain, data spasial berbasis teks, dan multimedia. Dalam data mining terdapat banyak algoritma atau metode yang spesifik. Salah satunya yaitu algoritma atau metode Rockset. Algoritma Rockset adalah sebuah teknik matematik yang dikembangkan oleh Pollack pada tahun 1980. Teknik ini digunakan untuk menangani masalah Uncanny Impression dan vagueness dalam aplikasi Artificial Intelligence atau AI. Teknik ini merupakan sebuah teknik yang paling efisien untuk knowledge discovery in database atau KDD, proses dan data mining. Pada penelitian ini, data-data yang digunakan berupa data-data nilai siswa yang didapat dari SMA Negeri 10 Muara Jambi. SMA Negeri 10 Muara Jambi merupakan sekolah menengah atas yang berada di Dusun Kebun 9, Kecamatan Sumedang, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Dalam hal ini, data-data nilai siswa diolah dengan menggunakan data mining dengan menggunakan algoritma atau metode Rockset. Pada penelitian,
sebelumnya yang berjudul implementasi algoritma Romset dengan software Rosetta untuk prediksi hasil belajar. Didapatkan hasil pengolahan data yaitu 14 rules dan UAS sangat berpengaruh terhadap hasil belajar. Maka pada kesempatan ini penelitian akan melakukan penelitian untuk menerapkan konsep data mining dalam memprediksi hasil belajar siswa SMA Negeri 10 Jambi dengan mengolah data menggunakan bantuan tools Rosetta. Dari pernyataan di atas, penelitian mengangkat judul penelitian yaitu penerapan data mining menggunakan metode Romset untuk memprediksi hasil belajar siswa di SMA 10 Negeri 1 siswa. Rujukan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, rujukan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana analisis dan penerapan data mining metode Romset untuk memprediksi hasil belajar di SMA Negeri 1.3. Batasan masalah. Untuk mencegah meluasnya permasalahan yang ada dan agar lebih terarah, maka dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut. 1. Data yang digunakan diambil dari data nilai siswa SMA Negeri 10 Muara Jambi. 2. Metode yang digunakan adalah metode Romset. 3. Software yang membantu dalam penelitian ini adalah Microsoft Excel 2016, Microsoft Word 2016, dan tools Rosetta. 1.4. Tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan analisis dan penerapan metode Romset dalam memprediksi belajar siswa SMA Negeri 10 Muara Jambi, sehingga nantinya hasil penelitian yang didapat digunakan oleh SMA Negeri 10 Muara Jambi sebagai acuan dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Manfaat penelitian ini bagi peneliti yaitu menambah wawasan tentang konsep pengolahan menggunakan data mining, sedangkan bagi SMA Negeri 10 Muara Jambi, hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah sehingga mendapatkan hasil belajar yang lebih baik dari siswa-siswa sekolah tersebut. Dan juga penelitian ini bisa dijadikan informasi untuk penelitian selanjutnya. Baiklah, bab 2 ini akan dibacakan oleh Adi. Baik, bab 2, landasan teori. Bagian pertama, pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah segala daya upaya dan semua usaha untuk membuat masyarakat dapat mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, berkepribadian, memiliki kecerdasan, berakhlak mulia, serta memiliki keterampilan yang diperlukan sebagai anggota masyarakat dan warga negara. Bagian kedua, hasil belajar. Definisi hasil belajar. Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan suatu pengetahuan yang dicapai oleh siswa dalam mengikuti program belajar mengajar sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Definisi lainnya yaitu, hasil belajar merupakan akibat dari proses belajar seseorang. Hasil belajar terkait dengan perubahan pada diri orang yang belajar. Bentuk perubahan sebagai hasil dari belajar berupa perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, dan kecakapan. Perubahan dalam arti perubahan-perubahan yang disebabkan oleh pertumbuhan, tidak dianggapi sebagai hasil belajar. Perubahan sebagai hasil belajar bersifat relatif, menetap, dan memiliki potensi untuk dapat berkembang. Bagian ketiga, data mining. Pengertian data mining. Data mining adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik atau metode tertentu. Teknik-teknik, metode atau algoritma dalam data mining sangat bervariasi. Pemilihan metode atau algoritma yang tepat sangat bergantung pada tujuan dan proses knowledge discovery in database atau KDD secara keseluruhan. Tahapan data mining. Berikut gambarnya dapat dilihat. Saya akan menjelaskan dari setiap tahapannya. Yang pertama ada data cleaning atau untuk menghilangkan noise data yang tidak konsisten. Kedua, data yaitu sumber data yang terpecah dapat disatukan. Yang ketiga, data selection, yaitu data yang relevan dengan tugas analisis dikembalikan ke dalam database. 4. Data transformation, yaitu data berubah atau bersatu menjadi bentuk yang tepat untuk
mengambang dengan ringkasan performa atau operasi agresi. Ke bagian 4, Rockset. Pengertian Rockset dibangun oleh Zdzislaw Paulak di awal tahun 1980-an. Filosofi dari metode ini adalah bahwa informasi knowledge data bisa diasosiasikan dengan objek. Dalam Rockset, sebuah set data direpresentasikan sebagai sebuah tabel, di mana baris dalam tabel merepresentasikan objek dan kolom-kolom merepresentasikan atribut dari objek-objek tersebut. Konsep dasar melakukan KDD dengan metode Rockset. Berikut ini konsep dasar yang perlu dilakukan untuk melakukan Knowledge Discovery in Database atau KDD menggunakan teknik Rockset. Antara lain, pertama, ada Decision System, yaitu representasikan data atau objek. Kedua, Equivalence Class, mengelompokkan objek-objek yang memiliki atribut kondisi yang sama. Tiga, Discernibility Matrix atau Discernibility Matrix Modulo, yaitu sekumpulan atribut yang berbeda antar objek. Yang keempat, ada Reduction, yaitu penyelesaian atribut minimal dari sekumpulan atribut kondisi dengan menggunakan prime implikan fungsi Boolean. Yang kelima, Generalizing Rules, yaitu membangkitkan aturan-aturan atau rules dari pengetahuan yang didapat dalam proses ekstrak data. Bagian kelima adalah software Rosetta. Pengertian software Rosetta. Software Rosetta adalah salah satu dari software pendukung teknik Rockset. Dalam software Rosetta, ada beberapa langkah untuk mendapatkan rule. Baik, terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama ada kerangka kerja penelitian. Kerangka kerja penelitian merupakan tahapan-tahapan dilakukan selama mengerjakan penelitian dari awal sampai akhir. Kerangka kerja penelitian dibuat untuk mempermudah pencapaian hasil penelitian, dapat menyelesaikan penelitian tepat waktu, dan penelitian dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Inilah kerangka kerja penelitian dari kami. Yang pertama ada identifikasi masalah, kedua studi literatur, ketiga pengumpulan data, keempat pengolahan dan analisis metode Rockset, yang kelima ada evaluasi dan penarikan kesimpulan, terakhir keenam pembuatan laporan. Adapun penjabaran dari masing-masing langkah-langkah, yang pertama, identifikasi masalah. Pada umumnya, suatu penelitian diawali dengan tahap ini, yang merupakan penentuan masalah yang akan diteliti. Karena pada tahap ini berguna untuk kami dapat mengidentifikasi masalah dan merumuskan permasalahan. Pada penelitian ini, kami ingin menganalisis bagaimana penerapan data mining dengan metode Rockset dapat memprediksi hasil belajar siswa. Yang kedua ada studi literatur. Pada tahap ini, setelah kami mengidentifikasi masalah dari penelitian, selanjutnya kami melakukan kajian pustaka dengan mempelajari buku-buku, artikel-artikel, dan hasil penelitian sebelumnya, yang tentunya sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Studi literatur ini berguna untuk kami mendapatkan landasan teoritis mengenai kasus yang akan diteliti seperti teknik dalam data mining, proses menggunakan metode Rockset, tools yang akan digunakan dalam teknik data mining, serta hasil-hasil dari penelitian sebelumnya mengenai data mining dengan metode Rockset, namun berbeda permasalahan. Dan pada intinya, studi literatur ini dilakukan agar kami lebih memahami dengan baik dan benar sesuai dengan permasalahan atau kasus yang dihadapi dalam penelitian ini. Yang ketiga ada pengumpulan data, ada data primer, data sekunder, di mana data primer adalah data yang kami kumpulkan secara langsung dari objek yang diteliti untuk kepentingan studi yang bersangkutan, bertujuan untuk mendapatkan informasi supaya mendapatkan data yang asli dan valid, sehingga hasil kesimpulan dari penelitian ini tidak diragukan kebenarannya. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data beberapa sampel siswa dengan atribut kehadiran, nilai ulangan harian, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester dari masing-masing sampel siswa. Di mana data sekunder adalah data yang digunakan dan dikumpulkan dari pustaka-pustaka, buku-buku ataupun artikel-artikel yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Data sekunder ini diperlukan untuk dijadikan dasar pemahaman bagi kami dalam melakukan penelitian, seperti contohnya pemahaman dari buku ataupun jurnal yang berhubungan dengan data mining yang didapatkan melalui database Google Scholar. Selanjutnya, yang keempat ada pengolahan dan analisis metode Rockset, di mana tahapan ini merupakan tahapan pengolahan data yang sudah didapatkan melalui metode pengumpulan data. Tahap ini berguna untuk kami dapat mengetahui hasil dari data yang analisis dan diolah dalam sebuah metode. Dalam tahap ini, kami melakukan pengolahan dan analisis menggunakan metode Rockset.
dengan beberapa langkah. Yang pertama ada design system atau DS, di mana persamaannya DS sama dengan U kurung kurawal AC. Yang kemudian yang kedua ada equivalent class, di mana fungsinya adalah mengembangkan objek-objek yang sama untuk atribut A, UA. Kemudian ada disability matrix yang didefinisikan IS A sama dengan U dan A dan B gabung A. Selanjutnya, disability matrix modulo D didefinisikan di mana modulo IJ adalah sekumpulan atribut yang berbeda antara objek XI dan XJ dan juga berbeda keputusan. Ya, selanjutnya ada reduction, merupakan teknik pencarian kombinasi atribut, di mana yang pertama nilai indiscernibility untuk kombinasi atribut yang terkecil yaitu 1. Kemudian dilakukan proses pencarian dependensi atribut, dan ketiga, jika pada proses pencarian kombinasi atribut tidak ditemukan dan dependensi atribut sama dengan 1, maka dilakukan pencarian kombinasi yang lebih besar. Kemudian yang terakhir ada generate rules, adalah proses menemukan pengetahuan dalam database. Selanjutnya langkah yang kelima ada evaluasi dan penarikan kesimpulan. Setelah melakukan perhitungan dan pengolahan data menggunakan metode Rockset, selanjutnya pada tahap ini kami melakukan evaluasi dan menarik kesimpulan dengan melihat rules dan knowledge yang sudah didapatkan dari menganalisis data dan pengolahan data menggunakan teknik data mining metode Rockset, sehingga dari hasil evaluasi dan penarikan kesimpulan ini nantinya dapat digunakan peneliti untuk mendapatkan hasil penelitian. Yang tahapan terakhir, yang keenam, pembuatan laporan. Pada tahap terakhir ini, kami melakukan pembuatan atau penulisan laporan. Laporan merupakan berita atau informasi yang di dalamnya terdapat serangkaian tahapan dari penelitian yang dilakukan. Tahapan ini berguna agar pembaca dapat mengetahui proses tahapan penelitian seperti analisis dan pengolahan data yang dilakukan, dan juga setelah tahapan ini dilakukan, laporan dapat dijadikan sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya. Kemudian ada metode pengumpulan data. Yang pertama ada pengamatan langsung atau observasi. Pada penelitian ini, metode observasi dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti, yang bertujuan untuk memperkuat data, mengetahui dan mendapatkan informasi nyata secara langsung. Bagaimana proses pembelajaran yang dilakukan di SMA Negeri 10 Muaro Jambi. Kemudian kepustakaan. Untuk menunjang penelitian yang dilakukan, kami melakukan pencarian data-data dari buku dan juga jurnal penelitian yang berhubungan dengan pendidikan dan data mining. Yang terakhir ada wawancara atau interview, di mana kami melakukan wawancara atau tanya jawab secara langsung kepada pihak sekolah yaitu SMA Negeri 10 Muaro Jambi terkait proses pembelajaran yang dilakukan di sekolah tersebut guna untuk mendapatkan data asli. Kemudian ada rencana penelitian. Penelitian ini kami rencanakan selama 4 bulan, dimulai dari bulan 4, bulan 5, dan bulan 6-7, di mana dari bulan-bulan tersebut langkah-langkah itulah dilakukan, seperti identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, pengolahan dan analisis metode Rockset, evaluasi dan penarikan kesimpulan, dan terakhir pembuatan laporan. Selanjutnya yang terakhir ada alat bantu penelitian, di mana pada penelitian ini kami dibantu dengan software atau perangkat lunak sistem operasi Windows 11, kemudian tools Rosetta, dan terakhir Microsoft Office 2013. Dan juga kami menggunakan hardware bantuan dengan laptop Acer Aspire 3, AMD Dual Core Processor, A9 9420E dengan memori 4GB DDR4. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.